Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yanti Kusnawati, pengampu mata kuliah Qawaidul Imla wal Khat dengan kode mata kuliah PBA 62304. Pada video ini kita akan membahas tentang kaidah penulisan hamzah. Dengan materi ini, mahasiswa mampu menuliskan hamzah di awal, di tengah, dan di akhir kalimat dengan tepat. Hamzah secara leksikal merupakan masdar marrah. Bunyi hamzah berasal dari ujung tenggorokan, sehingga berat untuk dilafalkan. Oleh karena itu, bunyi hamzah sering ditahfif. Ulama pertama yang membuat simbol huruf hamzah dari kepada huruf ain adalah Khalil bin Ahmad al-Farahidi, 2 abad setelah penandaan huruf hijaiyah. Perlu dipahami oleh teman-teman bahwa suku kata dalam bahasa Arab harus diawali huruf hidup. Inilah yang menjadikan istilah pembahasaan dalam kitab kaidah imla. Tidak ada bab alif di awal kata, walaupun tertulis huruf alif namun tetap disebut dengan hamzah. Adapun alif yang menjadi pemanjang bunyi harokat fathah disebut dengan istilah alif layyinah. Ada beberapa cara penulisan hamzah di awal kalimat. Pertama, hamzah asli yang merupakan susunan dari kalimat tersebut. Contoh, akhun, umun, dan abun. Hamzah yang menjadi awal di dalam kalimat fi'il mudhari, yaitu yang disandarkan pada orang yang mengabarkan tentang dirinya sendiri. Contoh, azhabu. Kemudian, hamzah istifham atau kata tanya untuk mendapatkan pemahaman. Contohnya, atazhabu ilal madrasah. Kemudian hamzah nida yang artinya untuk memanggil yang dekat. Abdullah. Hamzah wasol yaitu hamzah yang ada di awal kalimat yang dilafazkan ketika dilafazkan sendiri dan tidak dilafazkan ketika disambungkan dengan kalimat sebelumnya. Contoh, ismun, masmuk, izhab, wazhab. Hamzah yang ditulis dan dilafazkan baik di awal, tengah, atau di akhir kalimat ini disebut juga dengan hamzah qata. Kemudian penulisan hamzah di tengah kalimat. Yang pertama, hamzah ditulis di atas wawu. Hamzah berharokat domah dan huruf sebelumnya fathah. Contoh, aqra'uhum. Kemudian hamzah berharokat domah dan huruf sebelumnya sukun. Contoh, mas'ulun. Kemudian hamzah sukun dan huruf sebelumnya domah. Contoh, mu'minina. Kemudian hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya domah. Contoh, fuadun. Kemudian penulisan hamzah di atas alif. Hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat fathah juga. Contoh, sa'ala. Kemudian hamzah sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh, ra'sun. Terakhir, hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya sukun. Contohnya, mas'alatun. Kemudian hamzah yang ditulis di atas huruf ya. Pertama, hamzah berharokat kasrah. Contoh, af'idatun. Selanjutnya hamzah berharokat fathah atau domah, sedangkan huruf sebelumnya kasrah. Contoh, wi'amun, nasyi'una. Kemudian hamzah berharokat fathah namun huruf sebelumnya adalah ya sukun. Contoh, hayatun. Kemudian hamzah ditulis sendirian, yaitu hamzah berharokat fathah terletak setelah alif. Contoh, yatasa'aluna. Kemudian hamzah berharokat fathah terletak setelah wawu sukun. Contohnya, muru'atun. Kemudian setelah hamzah ada alif tanwin karena nasab dan sebelumnya bukan ya sukun. Contohnya, imro'ah. Kemudian yang terakhir adalah hamzah ditulis di akhir kalimat.
Hamzah ditulis di atas alif jika huruf sebelumnya berharokat fathah. Contohnya qara'a. Ditulis di atas ya jika huruf sebelumnya berharokat kasrah. Contoh syati'un. Kemudian ditulis di huruf wawu jika huruf sebelumnya berharokat dhammah. Contoh takafu'u. Ditulis terpisah atau tersendiri apabila huruf sebelumnya berharokat sukun. Contoh wudu'un. Demikian materi tentang penulisan hamzah di awal, tengah, dan akhir kalimat. Untuk membantu teman-teman mahasiswa memahami materi ini, silakan teman-teman mengerjakan tugas yang sudah tersedia. Syukran ala ihtimamikum. Naltaqi fi marratin ukhra insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.